karena tadi kodam bertugas untuk melindungi tuannya. Dia bisa saja menjelma menjadi seorang prajurit yang kuat yang akan melindungi si empunya kodam tadi, si tuannya tadi. Buat yang kangen sama Wani Angas sudah kembali. Selamat datang kembali di Wani Angas. Oke, kalau kita lihat film yang lagi viral baru-baru ini, yaitu KKN Desa Penari. Di situ ada salah satu pemerannya yang punya kodam. Kodamnya itu membantu dia saat dia mengalami masalah. Nah, maka dari itu untuk edisi Wani Angas kali ini kita akan bahas tentang kodam. Apa sih sebenarnya kodam itu? Nah, kodam ini sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah dari leluhur, yang kedua dari amalan. Kalau yang dari leluhur ini biasanya turun-temurun. Kalau yang dari amalan ya dari lelakunya dia. Dia ada sesuatu hal yang diamalkan sehingga dia mendapatkan kodam. Lalu apa perbedaan dari kodam leluhur dan kodam amalan? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kalau kodam dari leluhur ini dia sangat cocok sama si empunya atau tuannya. Jadi mau seperti apapun sifat dari si pemilik itu, karena kita tahu ya manusia itu kan kadang baik, kadang buruk, kadang berperilaku hari ini baik, besoknya jadi jahat. Nah, kodam leluhur ini akan tetap setia sama si empunya atau tuannya, maupun yang punya itu mau gimana pun sifatnya dia berubah-berubah, si kodam leluhur ini akan setia mendampingi si tuannya. Sedangkan kodam amalan dia akan cenderung untuk pergi jika dirasa si tuannya ini udah berbeda jalur dari apa yang dia cari di awalnya. Misalnya ya, kalau kodam amalan itu dicari untuk mencari ilmu hitam, lalu saat itu dia bertobat, maka kodam ilmu hitam ini juga akan hilang. Begitu juga dengan kodam ilmu putih. Kalau suatu hari si empunya ini jadi jahat, maka kodam ilmu putih ini juga suatu hari akan hilang. Itulah bedanya yang pertama dari kodam amalan dan kodam leluhur, yaitu dari sifat empunya. Kalau yang leluhur itu setia, kalau yang amalan biasanya dia akan pergi kalau udah beda sifat. Nah, yang kedua, perbedaan dari kodam leluhur dan kodam amalan adalah kodam leluhur ini dia sangat mengenali anggota keluarganya. Jadi apabila kodam leluhur ini, jika salah satu keluarganya mengalami musibah atau mengalami masalah, kodam leluhur ini akan menawarkan bala bantuan. Jadi misalkan si bapak atau orang tua dari si empunya kodam tadi sedang disantet atau sedang ada masalah, maka kodamnya ini akan menawarkan bantuan untuk membalas serangan tersebut. Sedangkan kalau kodam amalan, apabila si tuannya ini keluarganya ada masalah, dia tidak melakukan apapun kecuali amalannya ini adalah amalan yang diturunkan ya, kembali lagi ke kodam turun temurun. Kalau amalannya amalan turunan bisa jadi membantu, kalau amalannya bukan amalan turunan tidak bisa membantu. Itulah perbedaan yang kedua dari kodam leluhur dan kodam amalan. Yang kedua adalah kodam leluhur ini mengenali keluarganya, kalau yang kodam amalan tidak terlalu mengenali keluarganya. Nah, sedangkan perbedaan yang ketiga dari kodam amalan dan kodam leluhur adalah kodam leluhur ini Yang ketiga adalah kodam leluhur dan kodam amalan ini perbedaannya adalah dari sisi energi ya. Kalau yang kodam leluhur ini energinya sudah cocok sama tuannya, sedangkan yang kodam amalan ini butuh sekali penyesuaian energi dengan si tuannya. Jadi nggak selamanya yang mengamalkan untuk mencari kodam itu segera dapat kodam. Sedangkan yang kodam bawaan dari leluhur, karena dia sudah mengenali silsilah keluarganya, sudah mengenali energi keluarganya dari kakek buyutnya turun ke bawah ke kakeknya, ke bapaknya, lalu ke tuannya, lalu bisa diturunkan lagi ke anak cucunya, maka dia sudah mengenali energi yang dibawa oleh si tuannya. Ya, itulah tadi 3 perbedaan dari kodam ditinjau dari leluhur atau amalan. Yang pertama adalah kodam leluhur itu energinya sama dengan yang punya atau tuannya. Yang kedua, kodam leluhur itu
mengenali keluarganya, dan yang ketiga khodam leluhur itu dia siap membantu si empunya. Dan untuk catatan saja, jangan sekali-kali kita dalam kondisi apapun, terdesak atau bagaimanapun meminta tolong kepada khodam kita, karena khodam itu akan bekerja sendiri, secara aktif bekerja sendiri melindungi tuannya. Jadi bukan kita memanggilnya, bukan, tapi memang dia akan aktif sendiri kepada tuannya, karena tadi khodam bertugas untuk melindungi tuannya. Dia bisa saja menjelma menjadi seorang prajurit yang kuat yang akan melindungi si empunya khodam tadi, si tuannya tadi. Nah, itu aja yang bisa Wani Angas sampaikan tentang khodam, perbedaannya dari segi khodam leluhur dan segi khodam yang dicari lewat amalan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wani Angas, sampai jumpa. Yo, makasih ya. Tonton dan dengarkan Wani Angas yang lain ya. Oke, makasih.